Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih seputaran tentang CPNS atau P3K di 2023 ini. Menurut cpnn.com, ada penjelasan tentang surat keterangan pendaftaran P3K 2023 yang diumumkan oleh BKN. Jadi untuk honorer jangan sampai salah kaprah tentang surat keterangan pendaftaran P3K ini ya. Yuk kita simak surat keterangan apa sih yang dimaksud oleh BKN. Oke, jadi dikutip dari jpnn.com ya, honorer yang tidak punya formasi di instansinya itu pusing 7 keliling. Mereka ingin mendaftar P3K di 2023 di instansi lain, tetapi bingung menuliskan surat keterangan atau surat keterangan kerja. Nah, ini teman-teman bingung mau pakai surat keterangan dari pimpinan instansinya, tetapi instansinya nggak buka formasi P3K Teknis 2023, kata Kasman. Pengurus Forum Honorer K2 Indonesia Sulawesi Tenggara kepada jpnn.com Selasa 26 September, jika meminta surat keterangan dari instansi yang dilamar, lanjut Kasmun, tidak mungkin diberikan sebab mereka belum pernah mengabdi di instansi tersebut. Nah, merespon hal tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA, Badan Kepegawaian Negara, Suharman mengungkapkan kalau seorang honorer di instansi A mendaftar di instansi B, maka posisi yang bersangkutan sebagai pendaftar umum. Jadi kalau misalnya emang gak ada formasi di instansi tempatnya mengabdi, berarti dia akan masuk sebagai pendaftar umum ya. Nah, jadi mereka bukan masuk kategori khusus. Kategori khusus ini untuk honorer yang berhak mendapatkan afirmasi, terang Deputi Suharman yang dihubungi oleh jpnn.com secara terpisah. Dia melanjutkan karena yang bersangkutan melamar pada formasi umum, maka harus dibutuhkan surat minimal bekerja 2 tahun saja di instansi swasta maupun pemerintah. Nah, selain itu, karena honorer yang bersangkutan mendaftar di formasi umum, maka berlaku seluruh aturan dan ketentuan di formasi umum. Sebelumnya, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja, saat dihubungi oleh jpnn.com pada Jumat 15 September, mengingatkan honorer yang akan mendaftarkan diri pada P3K 2023 untuk fokus pada instansi tempatnya mengabdi. Jadi tentu saja untuk yang para honorer, kalau memang di instansi tempatnya mengabdi ada formasi, tentu kalian ya usahakan mendaftar di formasi itu ya. Jadi jangan terpancing mendaftar di instansi lain, bahkan pindah kabupaten atau kota maupun provinsi. Jika tetap memilih pindah lokasi, honorer sendiri yang akan merugi. Tapi kalau memang logikanya seperti itu sih nggak mungkin ya, kalau misalnya di tempat mengabdi itu ada formasi yang terbuka, tentunya para honorer akan tentunya mengutamakan untuk mendaftar di instansinya. Nggak mungkin dia akan mendaftar di luar dari instansinya, apalagi pindah kota atau provinsi ya teman-teman. Seleksi P3K 2023 baik guru, tenaga kesehatan, dan teknis untuk pelamar honorer hanya bisa melamar di instansi yang bersangkutan bekerja, kata Aba Subagja. Bagaimana bila tempat honorer mengabdi tidak buka formasi? Aba mengungkapkan tidak usah khawatir. Honorer bisa melamar di tempat lain, masih ada satu daerah kewenangan yang sama dengan catatan masih dalam satu instansi. Selain itu harus tetap relevan dengan jabatannya. Dia mencontohkan misalnya guru honorer di Kabupaten Malang, instansi tempatnya bernaung adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Maka guru honorernya mengabdi di sekolah SDNA misalnya, tapi tidak ada formasi, namun misalnya di SDNB atau di SMPNA punya formasi dan relevan dengan jabatannya, maka yang bersangkutan bisa melamar di antara 2 sekolah tersebut. Jadi masih satu naungan instansi ya, masih di Kabupaten Malang misalnya. Kemudian namun Aba mengingatkan, bila sekolah yang dilamar itu ternyata ada pelamar prioritas atau honorer K2, maka yang diprioritaskan adalah honorer di sekolah tersebut terlebih dahulu.
Prinsipnya kalau masih satu instansi masih bisa, cuma harus tetap relevan dengan jabatannya. Dan mereka nanti jadinya bersaing antar honorer sendiri, terangnya. Lebih lanjut dikatakan Aba, Kemenpan RB sudah menerbitkan regulasi untuk pengadaan P3K guru, nakes, dan teknis, ditambah lagi dengan CPNS. Khusus honorer, lanjutnya, Kemenpan RB sudah memberikan afirmasi sesuai dengan ketentuan 80% formasi yang harus diisi oleh honorer. Oleh karena itu, di setiap regulasi pengadaan P3K ada pemberian afirmasi, baik untuk honorer K2 maupun tenaga non-ASN. Namun, ada ketentuannya di mana afirmasi diberikan jika honorer melamar di instansi tempatnya bekerja. Kalau pindah instansi atau daerah, dia jadi pelamar umum dan afirmasi honorernya tidak diberikan, sebab yang tahu kondisi honorernya adalah instansi masing-masing, tegasnya. Dia menyadari jumlah formasi P3K 2023 tidak sebanyak dengan jumlah honorer. Oleh karena itu, honorer pasti banyak yang ingin memilih formasi di luar daerahnya. Namun, dia mengingatkan untuk tidak melakukan itu, sebab pengangkatan P3K dari honorer ini sebenarnya untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang tersebar di seluruh daerah. Kalau mau melamar formasi di luar instansi atau lintas daerah bisa saja, tetapi melalui jalur pelamar umum, artinya yang bersangkutan akan bersaing dengan pelamar umum lainnya, pangkasnya.